私の名はティファーナ・フォン・リーベルト。エスフォート王国で騎士団長を任されている。爵位は名誉子爵。北の森を治めるリーベルト公爵のHari ini Cain sedang mendapatkan perintah dari penasehat raja. Di perjalanan ia bertemu dengan Daim. Cain memberitahunya bahwa ia mendapat perintah dari penasehat raja Magna. Ia diminta untuk menaruh bahan monster. Daim pun menyarankan untuk ditaruh di gudang senjata saja. Namun menurut Cain itu tidak akan cukup, karena yang akan dikeluarkan oleh Cain adalah Earth Dragon. Mendengar jawab Cain, Daim pun memintanya untuk mengeluarkannya di luar saja. Daim terkejut melihat banyaknya monster yang dibawa oleh Cain. Daim menduga bahwa Cain adalah hero atau mungkin pilihan dewa. Cain sedikit terkejut dengan pertanyaan Daim, namun Cain beralasan bahwa dia adalah anak kecil biasa. Karena Daim bukan orang yang kepo, ia pun tidak mencari tahu lebih lanjut. Karena monster yang dibawa Cain begitu banyak, maka Cain bisa menunggunya sebentar. Namun Cain berniat untuk pergi dan meminta agar menghubunginya ketika semuanya sudah selesai. Namun Daim tidak memberikan Cain pergi. Ia meminta Cain agar untuk ikut latihan. Daim juga ingin mempertemukan Cain dengan komandan kesatria, karena ia suka dengan orang yang kuat. Karena tidak ada pilihan lain, Cain pun setuju. Kembali sebelum itu, Daim memperkenalkan Cain sebagai orang yang sudah mengalahkan 30 orc dan menyelamatkan Tuan Putri. Cain bertanya di mana komandan. Daim mengatakan bahwa ia akan datang ketika sudah mulai latihan, karena komandan mereka suka bertarung. Mendengar hal itu, Cain mengira bahwa komandan adalah orang yang menyeramkan. Salah seorang kesatria bertanya, sebut saja Asep. Ia meremehkan Cain karena memang masih bocah umur 10 tahun. Asep pun mendapatkan hak istimewa untuk duel 1 lawan 1 dengan Cain. Sebagai seorang kesatria, Asep mempersilahkan Cain untuk menyerang terlebih dahulu. Dengan cepat Cain langsung bisa membuat Asep knock. Tak ingin mendapatkan masalah, Cain berniat untuk pergi, namun lagi-lagi dihentikan oleh Daim. Daim meminta agar Cain melawan seluruh kesatria. Kembali ke sekarang, tiba-tiba ada seorang elf yang menghentikan mereka semua. Elf itu bertanya kenapa mereka semua mengacungkan pedang terhadap anak kecil. Setelah itu elf itu pun memeluk Cain. Kemudian elf itu bertanya kepada wakilnya Daim. Daim menjelaskan bahwa bocil ini adalah orang yang telah menyelamatkan Putri Telestia dari serangan 30 orc. Mendengar hal itu membuatnya menjadi senang. Tanpa basa-basi ia langsung mengajak Cain untuk berduel. Daim meminta agar ia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, namun ia menolak. Ia mengatakan bahwa kesatria berbicara dengan pedangnya. Ia juga memiliki gelar master pedang. Mulailah duel antara mereka berdua. Meskipun menggunakan pedang kayu, Cain masih mampu mengimbangi elf tersebut. Kata-kata bocil epep pedang kok kayu. Duel dimenangkan oleh Cain meskipun menggunakan pedang kayu. Melihat kehebatan Cain membuatnya luluh dan memutuskan untuk menikahinya. Mendengar hal itu membuat Cain terkejut. Tentu saja Cain menolaknya karena umurnya masih 10 tahun. Cain juga tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Kemudian elf itu memperkenalkan dirinya. 私の名はティファーナ・フォン・リーベルト。エスフォート王国で騎士団長を任されている。爵位は名誉子爵。北の森を治めるリーベルト公爵の娘だ。
Tifana tidak masalah tentang umur mereka, karena dirinya elf yang bisa hidup ratusan tahun dengan wajah yang awet muda. Menurut Cain akan menjadi masalah jika tidak dapat asal menentukan untuk menikah. Tifana menjawab bahwa ia kabur dari rumahnya dan tidak akan kembali sebelum ia menemukan calon suami. Bukan hanya itu saja masalahnya, Cain harus bertanya dulu tentang pernikahan ini kepada keluarganya. Tifana mengerti soal itu, kemudian Tifana meminta agar Daim mengatur pertemuannya dengan raja dengan alasan mendesak. Daim, 連れてこい。Di ruangan itu ada penasehat Raja Magna, ayahnya Cain, dan Yang Mulia Raja. Tifana mengatakan dengan lantang bahwa ia sudah memutuskan untuk menikah dengan Cain. Mendengar hal itu membuat mereka terkejut. Raja meminta penjelasan dari Cain kenapa bisa begini. Raja bertanya kenapa Cain tidak memberitahu tentang Silet dan juga Telestia. Cain menjawab bahwa itu dirahasiakan. Ayahnya bertanya apa Cain tahu tentang posisi yang dipegang oleh Tifana. Cain tidak tahu tentang itu. Yang Cain tahu bahwa Tifana adalah komandan kesatria kerajaan. Raja menjelaskan tentang wilayah Rebel tempat Tifana berasal, yang awalnya adalah negara elf. Karena semua elf itu cakep-cakep, mereka sering terlibat perang, dan sering diculik dan diperbudak. Namun karena keinginan terakhir dari raja pertama, Yuyatera Hirasawa Esford, tak ada diskriminasi antar ras, jadi mereka menerima wilayahnya dan melindungi mereka. Rebel adalah wilayah otonom tak jauh berbeda dari negara merdeka, jadi bisa dibilang bahwa Tifana adalah seorang putri. Setelah itu raja menjelaskan bahwa Cain sudah bertunangan dengan putri Silet dan putri Telestia. Meskipun telah mendengar fakta itu tidak membuat Tifana mundur, sebaliknya ia malah semakin ingin menikah dengan Cain. Raja pun mengerti tentang perasaan Tifana, namun ia meminta agar Tifana menulis surat untuk ayahnya Laisan, untuk meminta izin darinya. Tifana pun meminta izin untuk pergi. Tak lupa ia juga mengajak Cain untuk memperdalam cinta mereka. Raja tidak menyangka bahwa Cain bisa menang dengan Tifana, yang merupakan kesatria terkuat di kerajaan ini. Raja bertanya-tanya kenapa Cain bisa sekuat itu padahal ia masih berumur 10 tahun. Daim mengatakan ketika ia bertanya apa Cain adalah pilihan dewa, Cain sempat bereaksi untuk sesaat. Raja mulai mencurigai Cain. Magna mempunyai ide untuk menguji Cain. Keesokan harinya Cain berkunjung ke pos kesatria. Ia bertemu dengan Daim. Daim bertanya kenapa Cain terlihat begitu lelah. Cain menjelaskan sejak hari itu ia dan Tifana selalu berkencan. Kencan yang dimaksud adalah latihan. Cain juga mendapatkan gelar Master Pedang setelah duel dengan Tifana. Setelah itu Daim menyeret Cain menuju ke tempat raja. Raja memanggilnya karena ada yang ingin ditujukan kepada Cain. Ia menunjukkan buku sihir level kaisar, yang merupakan pusaka keluarga kerajaan. Buku itu ditulis oleh raja pertama Yuya. Cain begitu senang saat membaca buku tersebut. Raja sudah menduga bahwa Cain yang hanya bisa membaca buku tersebut. Cain baru sadar bahwa buku itu ditulis menggunakan bahasa Jepang. Cain baru ingat bahwa raja pertama bernama Yuyatera Hirasawa. Itu jelas nama orang Jepang. Kemungkinan dia adalah reinkarnasi seperti Cain. Raja mulai mempertanyakan tentang siapa Cain sebenarnya. Karena sudah tak bisa ditutupi lagi Cain, ia akan berkata jujur, tapi Cain meminta untuk dirahasiakan hanya untuk yang ada di sini. Jika mereka tidak bisa menerimanya maka Cain akan pergi dari kerajaan ini. Cain pun memberitahu bahwa dia adalah seorang reinkarnasi yang masih mempunyai ingatan dari kehidupan sebelumnya. Sama seperti raja pertama, ia juga berasal dari Jepang. Cain juga memberitahu bahwa saat dibaptis, ia bertemu dengan ketujuh dewa. Ayahnya meminta Cain untuk menunjukkan statusnya. Mereka semua terkejut saat melihat isi status Cain yang di luar nalar. Jika status milik Cain begitu bukan cuma raja maka seluruh dunia akan bersujud. Segitu tingginya gelar pilihan dewa. Namun Cain menolak untuk diperlakukan seperti itu. Meskipun ia memiliki ingatan di kehidupan sebelumnya, tapi Cain sudah puas di kehidupan saat ini. Ia sudah bahagia hidup seperti ini. Karena di kehidupan sebelumnya ia sudah tidak mempunyai siapa-siapa, tapi sekarang Cain diberkahi teman dan keluarga yang luar biasa dan ia bisa hidup bahagia. Cain meminta maaf karena sudah merahasiakan banyak hal, tetapi Cain meminta agar mereka memperlakukannya sebagai Cain seperti biasa.
Raja mengerti hal itu, Cain akan terus dikenal sebagai Baron Cain putra dari Graham von Silford. Tiba-tiba Tivana masuk ke dalam ruangan, setelah itu Tivana menunjukkan balasan surat dari ayahnya yang menyetujui pernikahan mereka. Setelah itu Tivana mengajak Cain pergi kencan. Raja melarang mereka untuk menyebarkan tentang Cain yang merupakan reinkarnasi meskipun dengan keluarga mereka sendiri. Selesai sudah untuk episode 6 dari anime Tensai Kisoku no Isekai Baokenroku. Jangan lupa untuk like video ini. Jika kalian suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe. Terima kasih. カイン様、カイン君、なぜティファーナ騎士団長と婚約することになっているのですか？ごめんなさい。騎士団長と模擬戦をしたらそうなってしまいました。成人する間に何人になっていることやら。まあ、私は楽しいからいいけどね。よくないです。むやみに婚約者を増やすようなことをしないでください。旦那様